Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan memaparkan hasil evaluasi studi lapangan kami, yaitu proyek akhir mata kuliah rekayasa perangkat lunak objek yang beralokasikan di Masjid Agung 45. Sebelumnya, di sini sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dengan saya sendiri atas nama Andi Husnul Hatimah. Selanjutnya Ayumi Permatasari, Husnul Hatimah Arif, Dwi Maharani Muslim, Afifah, Besek Nurul Huda, Anggi Alinka, dan juga Sri Ulfiani. Baik, selanjutnya sebagai pemateri pertama yaitu saya sendiri, di mana eh, judul proyek kami yaitu Sistem Smart Parkir untuk optimalisasi area parkir masjid dan gedung-gedung. Tujuannya, proyek ini bertujuan untuk menghadirkan solusi cerdas dalam pengelolaan area parkir dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things atau IoT, informasi ketersediaan slot parkir yang ditampilkan secara real time membantu pengguna menghemat waktu, terutama pada jam sibuk seperti acara keagamaan atau pertemuan besar. Selain itu, juga implementasi sistem ini kurangi kemungkinan kesalahan dan pencatatan manual, memaksimalkan penggunaan ruang parkir dan meningkatkan kenyamanan. Dengan adanya fitur pembayaran digital, sistem ini juga memberikan opsi yang lebih efisien dan modern kepada pengguna. Yang ketiga, metodologi. Metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi yang kami pilih yaitu metodologi agile. Alasan kami yaitu metodologi ini memungkinkan pengembangan secara interaktif, fleksibel terhadap perubahan kebutuhan dan melibatkan kolaborasi erat dengan pengguna. Kesesuaian dengan kondisi. Agile cocok karena sistem smart parking membutuhkan penyesuaian berdasarkan umpan balik pengguna seperti jamaah masjid serta kondisi dinamis seperti acara besar, pernikahan, atau event pada gedung di area parkir. Pelaksanaan studi lapangan, yaitu deskripsi kegiatan observasi wawancara yaitu pada hari Rabu tanggal 13 November dan hari Selasa 10 Desember 2024 beralokasikan di Jalan Urip Sumoharjo nomor 4 Karampung Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Jumlah pengelola Smart Parking 12 petugas. Catatan utamanya di area parkir masjid dan gedung tersebut, petugas yang bertugas hanya satu dan setiap petugas terganti dengan masing-masing jadwal shift-nya. Tabel pengamatan dan wawancara. Aspek yang diminati. Yang pertama, kondisi fisik smart parking. Deskripsinya area parkir luas namun tidak terorganisir dengan baik. Hasilnya perlu penataan ulang agar kendaraan dapat diparkir rapi. Yang kedua, sistem operasional. Deskripsinya sistem parkir masih manual menggunakan karcis kertas dan pembayaran tunai atau non-tunai. Hasilnya baik, tetapi memerlukan modernisasi sistem. Yang ketiga, layanan yang disediakan. Tidak ada layanan real-time untuk membantu menemukan slot kosong. Hasilnya perlu pengembangan sistem layanan berbasis teknologi. Yang keempat, jumlah smart parking. Tidak ada penggunaan teknologi cerdas untuk memantau slot parking. Hasilnya memerlukan implementasi sensor IoT untuk deteksi slot. Yang kelima, permasalahan yang ditemui. Kesulitan menemukan slot parkir yang kosong dan sering ada parkir tumpang tindih. Hasilnya memerlukan teknologi pendukung untuk memudahkan pengguna. Yang keenam, penggunaan teknologi. Deskripsinya tidak ada sistem bantuan seperti indikator slot kosong. Hasilnya baik memerlukan teknologi pendukung untuk memudahkan pengguna. Yang ketujuh, pengelolaan smart parking. Pengelolaan parkir manual, pencatatan tidak terintegrasi. Hasilnya perlu sistem digital untuk monitoring dan laporan. Yang kedelapan, keadaan pengguna. Deskripsinya pengguna kurang disiplin, parkir sembarangan
sering terjadi. Hasilnya perlu edukasi dan panduan parkir yang jelas. Yang terakhir, sistem pembayaran. Pembayaran tunai mendominasi, sementara non-tunai hanya digunakan sebagai kecil pengguna. Perlu optimalisasi pembayaran digital untuk efisiensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Berikutnya yaitu tabel dokumen. Dokumen yang dikumpulkan yang pertama yaitu profil mitra, berisi informasi umum tentang Masjid Agung 45 termasuk visi misi program unggulan serta struktur keanggotaan yang bertanggung jawab dalam pengurusan masjid. Catatan digunakan sebagai profil untuk mengenalkan Masjid Agung 45 kepada masyarakat dan mitra kerja serta mendukung pengembangan program-program masjid. Yang kedua ada SOP, yaitu Standar Operasi Prosedur. Masjid Agung 45 mencangkup pengelolaan masjid termasuk pengaturan kegiatan, penggunaan fasilitas, dan manajemen keuangan. Digunakan sebagai acuan untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada karcis masuk. Format karcis yang digunakan untuk memasuki area parkir mencatat waktu masuk dan keluar, memudahkan pengelolaan dan pembayaran parkir. Yang keempat ada laporan keuangan. Dokumen yang mencatat seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh Masjid Agung 45 dalam periode tertentu, termasuk pemasukan dan pengeluaran, serta laporan neraca dan laporan laba rugi. Digunakan untuk memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan masjid, memastikan transparansi, serta mempermudah pengelolaan dan perencanaan keuangan di masa depan. Laporan masalah teknis. Catatan tentang masalah yang terjadi pada sistem atau fasilitas seperti kerusakan sensor atau gangguan jaringan. Digunakan untuk evaluasi, perbaikan, dan pengelolaan layanan yang lebih baik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya saya akan lanjutkan pada identifikasi permasalahan, di mana ada deskripsi permasalahan. Permasalahan yang ditemukan berdasarkan wawancara dan pengamatan adalah tingginya tingkat kesulitan dalam mengelola dan memonitor kapasitas tempat parkir di area masjid dan gedung. Hal ini terkait dengan kurangnya sistem yang terintegrasi untuk memantau tempat parkir yang tersedia, serta ketidakmampuan pengunjung untuk mendapatkan informasi secara real-time mengenai status parkir. Pada saat jam sibuk, banyak pengunjung yang kesulitan menemukan tempat parkir meskipun area tersebut tidak mengalami kemacetan. Adapun dampak permasalahannya, pengunjung yang kesulitan mencari tempat parkir akan menghabiskan waktu lebih lama untuk menemukan lokasi yang tersedia, terutama pada jam-jam sibuk seperti saat sholat Jumat di masjid atau acara besar di gedung. Keterlambatan ini tidak hanya mengganggu jadwal mereka, tetapi juga dapat mengurangi waktu yang mereka habiskan untuk kegiatan utama seperti beribadah atau menghadiri acara. Tanpa pengelolaan parkir yang baik, area parkir bisa menjadi penuh sesak meskipun ada ruang kosong yang sebenarnya tidak dapat diakses dengan mudah. Hal ini disebabkan oleh parkir yang tidak rapi atau pengelolaan parkir yang tidak efisiensi. Kepadatan ini juga meningkatkan kemungkinan terjadinya kerusakan pada kendaraan atau kecelakaan kecil, serta mengurangi kenyamanan bagi pengguna lainnya. Adapun tabel permasalahannya, topik permasalahan ketidakmampuan pengunjung mengetahui ketersediaan parkir. Dampaknya keterlambatan pengunjung, penggunaan ruang parkir yang tidak efisien, dan penurunan kenyamanan. Prioritasnya sedang. Selanjutnya saya akan serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya akan lanjutkan materi selanjutnya, yaitu teknik elisitasi. Metode yang digunakan
elisitasi. Metode yang digunakan yang pertama yakni wawancara. Deskripsi pelaksanaan yang pertama mempersiapkan wawancara seperti memilih individu yang memiliki peran penting terkait. 2. Pelaksanaan wawancara seperti memperkenalkan diri dan tim, lalu memulai proses tanya jawab. 3. Mendokumentasi hasil wawancara dengan cara merekam. Hasilnya yang pertama, didapatkan kebutuhan sistem seperti fitur pencarian tempat parkir secara real-time. 2. Teridentifikasi kendala yang sering terjadi seperti antrian panjang dan kesalahan pembacaan tiket. Yang kedua yakni observasi. Deskripsi pelaksanaannya, yang pertama memperkenalkan diri, yang kedua mengamati secara langsung penyelesaian tugas mereka. Hasilnya, yang pertama teramati bahwa saat ada acara di gedung wedding atau masjid, area parkir menjadi agak padat namun tetap terkendali. Baik, saya berikan ke pemateri. Baik. Baik, materi selanjutnya itu tabel kebutuhan pengguna. Yang pertama, pengguna jamaah masjid, kebutuhannya pencarian tempat parkir, di mana dia menyediakan fitur pencarian lokasi parkir berdasarkan lokasi saat ini dan jenis kendaraan, serta menampilkan informasi real-time tentang ketersediaan slot. Untuk prioritasnya yaitu tinggi. Yang kedua, pengguna jamaah masjid, kebutuhannya pembayaran digital, di mana sistem harus mendukung berbagai metode pembayaran seperti e-wallet, kartu kredit atau debit, dan QRIS, serta memberikan notifikasi konfirmasi pembayaran. Prioritasnya tinggi. Baik, saya berikan pada pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu tabel kebutuhan domain. Yang pertama yaitu sistem deteksi kendaraan yang memiliki kebutuhan sensor IoT. Sensor IoT mendeteksi kendaraan masuk, menentukan jenisnya seperti mobil atau motor, dan mengalokasikan slot parkir. Prioritasnya tinggi. 2. Informasi slot parkir yang memiliki kebutuhan monitoring slot parkir. Status ketersediaan slot parkir diperbarui secara otomatis dan ditampilkan di layar LCD dengan prioritas tinggi. Yang ketiga yaitu informasi real-time yang memiliki kebutuhan pencarian lokasi parkir. Menampilkan informasi real-time terkait ketersediaan slot parkir berbasis jenis kendaraan, prioritas tinggi. Keempat yaitu sistem pembayaran, memiliki kebutuhan yaitu pembayaran digital, mendukung pembayaran dengan berbagai metode seperti e-wallet, kartu kredit atau debit, itu laporan dan analitik, memiliki kebutuhan laporan pendapatan, memberikan laporan pendapatan harian, mingguan, dan bulanan kepada pengelola parkir yang memiliki prioritas sedang. Yang keenam yaitu keandalan sistem, yang dimana membutuhkan kebutuhan deteksi akurat. Sensor memiliki akurasi minimal 95% dalam mendeteksi. Selanjutnya yaitu tabel kebutuhan domain. Yang pertama yaitu sistem deteksi kendaraan. Kebutuhannya yaitu sensor IoT. Sensor IoT mendeteksi kendaraan masuk, menentukan jenisnya, mobil atau motor, dan mengalokasikan slot parkir yang memiliki prioritas tinggi. Yang kedua yaitu informasi slot parkir, di mana kebutuhannya yaitu monitoring slot parkir. Status ketersediaan slot parkir diperbarui secara otomatis dan ditampilkan di layar LCD dengan memiliki prioritas tinggi. Yang ketiga yaitu informasi real-time yang memiliki kebutuhan pencarian lokasi parkir, menampilkan informasi real-time terkait ketersediaan slot parkir berbasis jenis kendaraan yang memiliki prioritas tinggi. Yang keempat yaitu sistem pembayaran. Kebutuhannya yaitu pembayaran digital, mendukung pembayaran dengan berbagai metode seperti e-wallet, kartu kredit atau debit, dan QRIS yang memiliki prioritas sedang. Yang kelima yaitu laporan dan analitik, yang memiliki kebutuhan laporan pendapatan, memberikan laporan pendapatan harian, mingguan, dan bulanan kepada pengelola parkir yang memiliki prioritas sedang. Yang keenam yaitu keandalan sistem, memiliki kebutuhan deteksi akurat. Sensor memiliki akurasi minimal 950% dalam mendeteksi kendaraan di setiap slot yang memiliki prioritas tinggi. Yang ketujuh yaitu ketahanan lingkungan,
yang membutuhkan kebutuhan ketahanan sensor. Sensor IoT tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim seperti hujan, panas, dan kelembapan tinggi yang memiliki prioritas tinggi. Yang kedelapan yaitu koneksi jaringan yang memiliki kebutuhan yaitu stabilitas jaringan. Sistem memerlukan koneksi internet stabil untuk memperbaharui data, ketersediaan tempat parkir yang memiliki prioritas sedang. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu tabel kebutuhan fungsional. Yang pertama yaitu deteksi kendaraan dan alokasi, di mana sensor IoT mendeteksi kendaraan masuk dan menentukan jenisnya, mobil atau motor, dan alokasi slot parkir berdasarkan area yang tersedia. Yang kedua, pencarian ke tempat parkir, di mana menyediakan fitur pencarian lokasi parkir berdasarkan lokasi saat ini, jenis kendaraan, mobil atau motor, kapasitas tempat parkir, dan menampilkan informasi real-time tentang ketersediaan slot. Kebutuhan yang ketiga itu pembayaran digital. Sistem harus mendukung berbagai metode pembayaran, e-wallet seperti OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain, kartu kredit atau debit, QRIS, dan memberikan notifikasi konfirmasi pembayaran. Kebutuhan fungsional yang keempat yaitu monitoring slot parkir, di mana sensor IoT mendeteksi keberadaan kendaraan di setiap slot dan status slot diperbarui secara otomatis dan ditampilkan di LCD. Yang kelima, manajemen parkir. Petugas dapat melihat laporan jumlah kendaraan yang parkir. Yang terakhir yaitu laporan dan analitik. Admin dapat menghasilkan laporan tentang pendapatan harian, mingguan, dan bulanan, jumlah kendaraan, dan juga pelanggan parkir jika menghilangkan karcis. Baik, saya berikan ke Baik, selanjutnya terkait dengan tabel kebutuhan dan fungsional. Yang pertama terkait dengan kegunaan. Terdapat kebutuhan dan fungsional yaitu deteksi kendaraan dan alokasi, di mana dashboard berbasis web kompatibel dengan browser populer seperti Chrome, Firefox, dan Edge menampilkan data parkir secara real-time, seperti slot yang tersedia, kendaraan masuk atau keluar, serta laporan pendapatan. Tabel kebutuhan dan fungsional terkait kegunaan yang kedua adalah aksesibilitas pengguna, di mana sistem yang ramah pengguna dengan antarmuka yang intuitif serta mendukung penggunaan oleh perangkat mobile. Yang kedua adalah tabel kebutuhan non-fungsional yang terkait dengan keandalan, di mana terdapat integrasi sensor IoT. Sensor terhubung dengan sistem untuk mengirimkan data secara otomatis tentang status setiap slot parkir pada LCD. Yang kedua, mengenai kualitas sistem. Sistem melayani hingga 1000 pengguna secara bersamaan tanpa gangguan dengan akurasi sensor IoT minimal 95%. Dan yang ketiga adalah pemulihan data. Data yang ditampilkan pada dashboard dapat dipulihkan jika terjadi gangguan pada sistem atau kehilangan data. Yang ketiga terkait dengan kinerja, di mana yang pertama adalah monitoring slot parkir. Sensor IoT mendeteksi keberadaan kendaraan di setiap slot, sehingga status slot akan diperbaharui secara otomatis lalu ditampilkan pada LCD. Yang kedua adalah waktu respon. Sistem harus mampu memperbaharui status slot parkir dalam waktu kurang dari 5 detik setelah data diterima dari sensor. Kebutuhan non-fungsional selanjutnya adalah dukungan, di mana ada lingkungan pengguna. Sensor IoT harus tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim seperti panas, hujan, serta kelembapan tinggi pada area parkir terbuka. Dan yang kedua adalah dukungan integrasi perangkat. Sistem dapat diintegrasikan dengan berbagai perangkat IoT lain untuk mendukung pengembangan di masa depan. Kebutuhan dan fungsional selanjutnya terkait dengan implementasi, di mana yang pertama ada kompatibilitas infrastruktur. Sistem harus kompatibel dengan perangkat keras dan perangkat lunak server untuk mendukung fungsi dashboard dan integrasi sensor IoT. Yang kedua adalah skalabilitas sistem. Sistem dirancang agar dapat dengan mudah ditingkatkan kapasitasnya untuk mengakomodasi peningkatan jumlah pengguna, sensor, dan data yang dihasilkan. Kebutuhan dan fungsional selanjutnya adalah antarmuka. Yang pertama adalah kemudahan pengguna.
Antarmuka pengguna atau dashboard harus intuitif dan mudah digunakan, sehingga pengguna dengan berbagai tingkat keahlian dapat dengan cepat mengakses informasi yang dibutuhkan. Yang kedua adalah responsivitas sistem, di mana sistem harus memberikan respon yang cepat terhadap input pengguna, sehingga tidak terjadi penundaan dalam menampilkan data atau menjalankan perintah. Saya berikan kepada materi selanjutnya. Baik, selanjutnya tinjauan ulang kebutuhan, di mana deskripsi review yaitu tinjauan ulang kebutuhan perangkat lunak dilakukan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan yang telah diidentifikasi memenuhi ekspektasi dan kebutuhan operasional stakeholder. Proses ini melibatkan pengguna akhir atau jamaah masjid, pengelola smart parking, dan tim pengembang dalam rangkaian sesi workshop, diskusi, dan evaluasi prototipe. Hasil tinjauan ulang akan menjadi acuan untuk tahap pengembangan dan memastikan keberhasilan implementasi sistem smart parking yang efisien, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan operasional. Di sini juga ada tabel hasil tinjauan ulang kebutuhan. Elemen yang ditinjau yaitu kebutuhan fungsional. Sistem parking sudah sesuai dengan kebutuhan utama untuk memantau kapasitas parkir secara real time. Beberapa fitur tambahan seperti pemberitahuan otomatis kepada pengguna perlu ditambahkan. Yang kedua, kebutuhan non-fungsional. Sistem harus memiliki waktu respons secepat dan antarmuka yang mudah digunakan. Diperlukan pengujian performa lebih lanjut untuk memastikan aplikasi tetap responsif dengan banyak pengguna. Yang ketiga, integrasi dengan aplikasi lain. Sistem parkir dapat terintegrasi dengan aplikasi masjid untuk kemudahan pengguna. Beberapa pihak meminta integrasi dengan sistem pembayaran online. Yang keempat, data pengguna akan dienkripsi dan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan standar keamanan. Pengamanan data pengguna perlu lebih ditingkatkan, terutama dalam hal lokasi kendaraan. Yang kelima, penggunaan teknik sensor. Sensor parkir yang akan digunakan mampu mendeteksi kendaraan dengan akurat. Beberapa stakeholder menyarankan agar sensor juga dapat mengatasi cuaca ekstrim. Yang keenam, antarmuka pengguna atau user interface-nya. Antarmuka pengguna aplikasi sudah cukup sederhana dan mudah dipahami. Beberapa pengguna meminta opsi dalam bahasa lain, terutama untuk pengunjung luar kota. Yang ketujuh, sistem pembayaran. Pembayaran melalui aplikasi sudah terintegrasi dengan sistem pembayaran digital. Diperlukan opsi pembayaran menggunakan QR Code untuk metode lainnya yang lebih praktis. Yang kedelapan, ketersediaan sumber daya. Infrastruktur yang ada cukup memadai untuk implementasi awal. Beberapa stakeholder meminta alokasi sumber daya tambahan untuk pengujian sistem. Yang kesembilan, waktu penyelesaian. Implementasi dapat selesai dalam waktu 6 bulan dengan fase pengujian setelahnya. Diperlukan waktu tambahan untuk pelatihan pengelola parkir dan tim teknis. Yang ke-10, manajemen parkir. Sistem memungkinkan manajemen parkir yang efektif dan efisien. Pengelola parkir meminta agar manajerial yang lebih fleksibel untuk mengelola kapasitas secara dinamis. Tabel kebutuhan yaitu pencarian tempat parkir. Umpan balik stakeholdernya, antarmuka pencarian terlalu rumit dan membutuhkan peningkatan responsivitas. Tindakan selanjutnya, desain ulang antarmuka untuk memastikan kemudahan dan kecepatan. Kedua, pembayaran digital. Tambahkan dukungan untuk metode pembayaran tambahan seperti QRIS. Integrasikan sistem pembayaran dengan aplikasi QRIS dan tingkatkan keamanannya.
Yang ketiga, monitor slot parkir. Sensor IoT perlu diuji di kondisi cuaca ekstrim untuk memastikan kendalanya. Lakukan pengujian lapangan dalam berbagai kondisi lingkungan. Laporan di analitik. Tambahkan fitur filter untuk laporan pendapatan dan analitik. Perbaharui fitur laporan dengan opsi filter waktu harian, mingguan, dan bulanan. Notifikasi kendaraan keluar. Notifikasi kepada pengguna kurang jelas dan informatif. Tambahkan fitur notifikasi suara atau pesan teks untuk memberikan informasi real time. Yang keenam, kecepatan respon sistem. Respon sistem lambat saat beban pengguna meningkat. Optimalkan performa server dan tambahkan load balancing. Yang ketujuh, aksesibilitas antarmuka. Tidak sepenuhnya kompatibel dengan semua perangkat mobile. Pastikan antarmuka responsif untuk berbagai resolusi layar. Yang kedelapan, indikator slot kosong. Tidak ada indikator yang membantu pengguna menemukan slot kosong. Implementasikan sistem indikator digital berbasis IoT di area parkir. Yang kesembilan, sistem keamanan. Tidak ada sistem pengawasan yang canggih seperti CCTV. Tambahkan CCTV di area strategis untuk meningkatkan keamanan. Yang kesepuluh, pengelolaan parkir ganda. Parkir ganda sering terjadi di area sempit. Terapkan sistem pembatas kendaraan dan penanda slot otomatis. Yang ke-11, waktu proses parkir. Proses parkir terlalu lama karena tidak ada panduan slot kosong. Sediakan sistem panduan slot parkir real time untuk mengurangi waktu. Yang ke-12, informasi slot parkir. Tidak ada informasi tentang lokasi slot kosong. Tambahkan papan informasi digital di pintu masuk dan area parkir. Selanjutnya saya berikan kepada materi berikutnya. Baik, berikut gambaran mengenai matriks keterlusuran yang terbagi beberapa rancangan kebutuhan dan desain sesuai kebutuhannya. Kebutuhan pertama, pencarian tempat parkir, desain terkait, peta interaktif, informasi detail parkir, dan filter pencarian berdasarkan jenis mobil dan lain-lain. Kasus uji terkait, pengguna memasukkan jenis kendaraan dan lokasi umum, dan sistem akan menampilkan daftar tempat parkir terdekat dan tersedia beserta jarak dan tarifnya. Kedua, pembayaran digital, e-wallet, QR code, dan tap cash. Pengguna memilih metode pembayaran menggunakan e-wallet. Pengguna diarahkan ke aplikasi untuk menyelesaikan pembayaran. 3. Monitoring slot parkir, sensor, data collection, peta interaktif, dan notifikasi. Kendaraan masuk ke slot parkir yang sebelumnya kosong. Sensor akan mendeteksi perubahan status slot parkir menjadi terisi pada peta interaktif. Keempat, laporan dan analitik. Laporan pengguna, laporan keuangan, laporan teknis, laporan custom, grafik dan chart, dan filter dan segmentasi. Pengguna meminta laporan pengguna parkir untuk tanggal 1 Januari. Sistem akan menampilkan grafik jumlah kendaraan yang masuk dan keluar, durasi parkir rata-rata, dan tingkat hunian untuk hari tersebut. Kelima, kecepatan respon sistem. Arsitektur sistem yang efisien, optimasi database, penggunaan teknologi real-time, optimasi jaringan, dan monitoring dan logging. Pengguna melakukan pencarian slot parkir pada jam sibuk, mengukur waktu yang dibutuhkan sistem untuk menampilkan hasil pencarian. Ketujuh, keenam, indikator slot kosong, sensor unit pengontrol, sistem pusat dan tampilan visual. Kendaraan masuk ke slot parkir yang sebelumnya kosong. Sensor mendeteksi perubahan status dan sistem memperbarui indikator slot menjadi terisi. Ketujuh, sistem keamanan, sistem pengawasan video, kontrol akses, dan alarm. Seseorang mencoba memasuki area parkir tanpa izin. Kamera mendeteksi gerakan yang tidak wajar, sistem mengirimkan alarm, dan petugas keamanan diberitahu. Yang terakhir, informasi slot parkir, sensor, unit pengontrol, sistem pusat, dan tampilan visual. Membandingkan data status slot parkir dari sistem dengan kondisi aktual di lapangan. Data yang ditampilkan pada sistem harus sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Baik, saya serahkan ke pemateri selanjutnya.
Selanjutnya ada matriks ketelurusan kebutuhan untuk review dan validasi, di mana kebutuhan fungsional ditemukan sumber kebutuhannya, hasil wawancara, dan observasi. Elemen yang ditinjau ada fitur utama seperti pencarian slot parkir, deteksi kendaraan, pembayaran digital, dan hasil validasinya ada sistem memenuhi kebutuhan utama pengguna. Dan yang kedua, kebutuhan non-fungsional, di mana sumber kebutuhannya kebutuhan teknis dari dokumen spesifikasi. Elemen yang ditinjau ada kinerja, waktu respon, keandalan sensor, dan aksesibilitas antarmuka. Dan hasil validasinya ada kinerja memenuhi spesifikasi yang diharapkan. Dan yang ketiga ada integrasi dengan aplikasi lain. Sumber kebutuhannya umpan balik dari stakeholder. Elemen yang ditinjau ada kemampuan integrasi dengan sistem pembayaran digital dan aplikasi masjid dan gedung. Dan hasil validasinya sistem terintegrasi dengan API QRIS. Dan yang keempat ada kebutuhan keamanan dan privasi data. Adapun sumber kebutuhannya di mana standar keamanan data dan wawancara. Elemen yang ditinjau ada keamanan data, kendaraan, dan privasi pengguna di dalam sistem. Hasil validasinya data pengguna transkripsi sesuai standar. Dan yang kelima ada penggunaan teknologi sensor. Sumber kebutuhannya spesifikasi teknis perangkat IoT. Elemen yang jalan dalam kondisi ekstrim. Hasil validasi yang ditemukan ada sensor akurat dengan tingkat akurasi lebih besar dari 95%. Selanjutnya ada antarmuka pengguna atau user interface, di mana sumber wawancaranya umpan balik pengguna akhir dan stakeholder. Responsivitas, kemudahan pengguna, dan kompatibilitas dengan perangkat mobile. Hasilnya antarmuka ramah pengguna dan intuitif. Selanjutnya ada kebutuhan sistem pembayaran, di mana sumber kebutuhannya umpan balik stakeholder dan hasil pengujian. Elemen yang ditinjau ada kemampuan mendukung kartu debit. Hasil validasinya ada sistem mendukung metode pembayaran utama, di mana elemen yang ditinjaunya ada kapasitas infrastruktur untuk mendukung implementasi sistem. Hasilnya sistem mendukung metode pembayaran. Dan selanjutnya ada waktu penyelesaian, di mana sumber kebutuhannya perencanaan proyek dan elemen yang ditinjau estimasi waktu untuk pengembangan. Hasil validasinya ada estimasi waktu terpenuhi dalam 6 bulan. Dan yang terakhir ada kebutuhan manajemen parkir yang ditemukan dalam sumber wawancara dengan pengelolaan parkir. Elemen yang ditinjau kemampuan sistem mendukung pengelolaan kendaraan dan laporan parkir. Hasil validasinya sistem menghasilkan laporan yang diperlukan. Selanjutnya prototype. Ini adalah gambaran aplikasi pada admin yang admin akan melihat jumlah kendaraan yang masuk, harga kendaraan, dan kapasitas kendaraan yang sudah masuk. Dan ini admin akan memonitoring dari CCTV yang melihat slot parkir. Berikut ada fitur-fitur di sistem smart parkir, ada pencarian tempat parkir, ada monitoring slot parkir, ada pembayaran digital, manajemen parkir, dan yang terakhir ada laporan dan analitik. Selanjutnya saya serahkan ke Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni validasi model dan uji penerimaan pengguna. Yang pertama, yakni deskripsi validasi kebutuhan. Elemen validasi yang pertama yakni sensor IoT. Sensor mendeteksi keberadaan kendaraan dan status slot parkir dengan akurasi 95%. Sensor harus tahan cuaca ekstrim dan memerlukan koneksi internet stabil untuk akurasi real time. Yang kedua, pembayaran digital. Mendukung metode e-wallet, kartu kredit atau debit, dan QRIS dengan notifikasi pembayaran kendaraan, pendapatan, dan
pelanggaran parkir dalam bentuk laporan harian atau mingguan. Dashboard kompatibel dengan browser utama yakni Chrome, Firefox, dan mudah digunakan. Selanjutnya ini jenis kendaraan mobil atau motor. Sensor mampu mengidentifikasi jenis kendaraan yang masuk dan mengalokasikan slot parkir sesuai jenisnya. Kendaraan berbahan non-logam mungkin tidak terdeteksi dengan baik oleh sensor yang digunakan. Monitoring slot parkir. Satu slot diperbarui otomatis saat kendaraan masuk atau keluar area parkir. Jika terjadi gangguan jaringan, data monitoring harus dapat diakses melalui pemeriksaan manual petugas. Selanjutnya, pengolahan data real-time. Informasi ditampilkan langsung kepada pengguna tanpa jeda waktu yang signifikan. Gangguan jaringan dapat memengaruhi ketepatan informasi yang ditampilkan. Selanjutnya, laporan manajemen. Laporan akurat terkait pendapatan, jumlah kendaraan, dan pelanggaran disediakan untuk pengelola parkir. Sistem harus dapat menghasilkan laporan dalam berbagai bentuk PDF atau Excel untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, ketahanan sistem. Sistem mampu menangani hingga 1.000 pengguna bersamaan tanpa gangguan operasional. Pengelola harus mempertimbangkan kapasitas server dan memelihara rutin untuk stabilitas sistem. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu kedua, tabel hasil uji penerimaan kebutuhan. Yang pertama, deteksi kendaraan dan alokasi. Kriteria penerimaan kendaraan terdeteksi dengan akurasi lebih besar 95%. Status lulus. Umpan balik pengguna sensor bekerja dengan baik di berbagai cuaca. Kedua, pencarian tempat parkir. Kriteria penerimaan informasi slot parkir diperbarui dalam 5 menit. Status lulus. Umpan balik pengguna sistem cepat dan responsif. Ketiga, pembayaran digital. Kriteria penerimaan mendukung pembayaran e-wallet dan QRIS. Status lulus. Umpan balik pengguna transaksi mudah dan cepat. Keempat, monitoring slot parkir. Kriteria penerimaan slot parkir ditampilkan secara real time. Status lulus. Umpan balik pengguna, informasi parkir terlihat jelas di layar. Kelima, laporan dan analitik. Kriteria penerimaan menampilkan laporan pendapatan harian atau mingguan. Status lulus. Umpan balik pengguna, laporan detail dan mudah dipahami. Keenam, ketahanan sistem. Kriteria penerimaan sistem tetap stabil meski 1.000 pengguna aktif. Status lulus. Umpan balik pengguna, tidak ada gangguan selama pengujian. Selanjutnya, uji penerimaan pengguna. Yaitu pertama, antarmuka pengguna. Tingkat penerimaan sangat baik. Catatan pengguna antarmuka mudah dipahami dan digunakan. Kedua, waktu respon sistem. Tingkat penerimaan baik. Catatan pengguna sistem responsif meskipun dalam kondisi sibuk. Ketiga, kendaraan sensor. Tingkat penerimaan baik. Catatan pengguna sensor akurat di berbagai kondisi cuaca. Keempat, integrasi sistem pembayaran. Tingkat penerimaan sangat baik. Catatan pengguna pembayaran digital cepat dan aman. Kelima, informasi real time. Tingkat penerimaan baik. Catatan pengguna informasi parkir diperbarui secara real time. Keenam, laporan dan analitik. Tingkat penerimaan baik. Catatan pengguna laporan jelas dan mudah diakses. Ketiga, matriks keterseluruhan uji penerimaan. Yang pertama, deteksi kendaraan dan alokasi. Kriteria penerimaan kendaraan terdeteksi dengan akurasi lebih besar 95%. Hasil uji berhasil. Kedua, pencarian tempat parkir. Kriteria detik. Hasil uji berhasil. Ketiga, pembayaran digital. Kriteria penerimaan mendukung pembayaran e-wallet dan QRIS. Hasil uji berhasil. Keempat, monitoring slot parkir. Kriteria penerimaan slot parkir ditampilkan secara real time. Hasil uji berhasil.
Kelima, laporan dan analitik. Kriteria penerimaan menampilkan laporan pendapatan, hasil uji berhasil. Keenam, ketahanan sistem stabil dan 1000 pengguna aktif, hasil uji berhasil. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan hasil diskusi kami. Sebagai kesimpulannya, proyek ini mengimplementasikan sistem smart parking untuk mengoptimalkan area parkir masjid dan gedung. Sistem ini dirancang untuk memanfaatkan teknologi IoT guna menyediakan informasi real-time terkait ketersediaan slot parkir, mempermudah pembayaran digital, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir. Solusi parkir yang modern dan efisien mengurangi kesalahan manual serta meningkatkan kenyamanan pengguna. Di mana metodologinya, metode pengembangannya itu berbasis agile yang memungkinkan fleksibilitas dan kolaborasi dengan pengguna. Implementasi sensor IoT untuk mendeteksi slot parkir, integrasi pembayaran digital, dan dashboard untuk laporan manajemennya. Sekian dari kami, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.